Siklus hidup sistem. Pengembangan sistem informasi biasanya melalui serangkaian langkah-langkah tertentu, yaitu yang pertama, identifikasi dan juga seleksi masalah. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, analisa. Yang keempat, desain, di mana di dalamnya ada logik maupun fisik. Selanjutnya adalah penerapan. Yang terakhir adalah perawatan atau maintenance. Ini ada beberapa tahapan mengenai siklus hidup sistem. Ada 7 tahapan yang harus kita lalui di dalam sebuah siklus hidup sistem. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu Project Identification and Selection. Tujuan daripada bagian ini adalah melakukan monitor, perbaikan, dan juga penyempurnaan. Di sini kita melakukan identifikasi apa yang harus kita lakukan di dalam membangun sebuah sistem. Hasilnya adalah dapat pemeriksaan secara berkala ataupun adalah membangun sebuah sistem yang lebih baru lagi. Tahapan kedua adalah Project Initiasi and Planning. Di sini tujuannya adalah menetapkan masalah yang pengen diatasi dan juga memberikan solusi di dalam sebuah sistem tersebut. Hasilnya adalah kebutuhan untuk melakukan analisis. Dasar atau output daripada tahapan ini dijadikan dasar untuk melakukan tahapan analisis. Kita lanjut kepada tahapan ketiga, yaitu tahapan analisis. Berdasarkan inisiasi daripada proyek yang telah ditetapkan di tahapan berikutnya, maka akan dilakukan adalah analisis kebutuhan data, sehingga hasilnya adalah spesifikasi fungsi daripada sistem tersebut, sehingga dapat digunakan dalam membangun sistem ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan logical design. Logical design ini adalah menyusun kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Hasilnya adalah spesifikasi rancangan rinci kebutuhan informasi dari pengguna. Kemudian ada namanya physical design. Di sini merancang atau membangun spesifikasi secara teknis. Di sini adalah bagaimana membangun sebuah program ataupun struktur data yang menghasilkan kebutuhan dukungan teknik ataupun rancangan ulang daripada organisasi pada sistem tersebut. Di sini adalah bagaimana mendevelop sebuah sistem. Setelah logical design dan physical design selesai, maka yang dilakukan adalah melakukan pemrograman, kemudian melakukan uji coba juga, kemudian melakukan pelatihan, penerapan, dan akhirnya adalah dokumentasi daripada sistem tersebut. Hasil daripada tahapan ini adalah program, dokumentasi, maupun materi training. Setelah tahapan itu selesai, yang terakhir adalah tahapan perawatan ataupun maintenance. Di sini tujuannya adalah melakukan monitoring, melakukan perbaikan maupun penyempurnaan jika terjadi masalah. Hasilnya adalah pemeriksaan secara berkala. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai System Development Life Cycle ataupun SDLC. SDLC adalah merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk memanage proses pengembangan sistem. Namun, ada 2 pendekatan yang harus kita ketahui melalui SDLC. Yang pertama adalah pendekatan prediktif, yaitu asumsinya dari awal proyek sudah bisa diprediksi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan adaptif, di sini lebih fleksibel. Yang ini adalah diasumsikan proyek tidak dapat direncanakan dari awal secara detail. Keduanya menggunakan berbagai variasi dari SDLC. Mana yang lebih baik? Sebetulnya pemilihannya tergantung kepada proyek yang akan kita gunakan. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, akan lebih baik pendekatannya dilakukan secara seimbang, melakukan pendekatan secara prediktif maupun pendekatan secara adaptif. Sehingga dua-dua pendekatan ini dapat kita gunakan secara bersama ketika membangun sebuah sistem. Kita mulai dulu membahas mengenai pendekatan tradisional ataupun pendekatan prediktif. Di sini akan kita bahas juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah project planning. Di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi skop daripada sebuah sistem dan juga menjamin proyek agar visible dan juga membuat jadwal perencanaan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah proyek. Tahapan kedua adalah analisis, bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan detail dari kebutuhan bisnis dan kebutuhan proses dari sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, desain, bertujuan untuk mendesain solusi sistem
berbasis pada kebutuhan yang didefinisikan dan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis. Yang keempat, implementasi. Bertujuan untuk membangun, menguji, dan juga melakukan instalasi sebuah sistem informasi yang dapat dipercaya. Yang terakhir, kelima adalah support. Bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan produktif dan sistem dapat memiliki daya tahan selama bertahun-tahun. Ini ada beberapa bagian daripada sistem development dengan pendekatan prediktif. Ada project planning phase, kemudian ada analysis, ada design, implementation, dan juga yang terakhir adalah support. Kemudian ada juga pendekatan yang paling umum digunakan dalam membangun sistem informasi, yaitu pendekatan SDLC, yang dikenal dengan waterfall. Sama dengan seperti sebelumnya, di sini hanya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tahapan project planning, kemudian masuk kepada analisis, desain, dan juga implementasi. Kemudian sesuai dengan perkembangan waktu, proyek pengembangan waterfall itu dapat dimodifikasi dengan overlapping di beberapa fase. Dapat kita lihat di sini di project planning ada penambahan project management task. Kemudian di analisis ada juga tambahan aktivitas analisis. Begitu pula dengan desain ada tahapan tambahan untuk aktivitas desain. Kemudian implementasi dan juga terakhir adalah dukungan ataupun support. Kemudian yang kedua, ini adalah pendekatan dengan SDLC yang adaptif. Di sini modelnya adalah lebih kepada model spiral. Di sini yang dimaksud dengan model spiral adalah iterasi tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem sampai sistem selesai dibangun selalu berhubungan. Kemudian, prototipe sistem dihasilkan pada akhir iterasi dan digunakan untuk meminimalisasi resiko. Iterasi di sini dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi masing-masing iterasi merupakan perbaikan dari hasil sebelumnya. Asumsinya, tidak ada satupun pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna pada tahapan pertama, sehingga selalu dilakukan pengulangan secara iterasi. Kemudian terdapat rangkaian proyek kecil pada setiap iterasi yang dilakukan. Ini adalah gambaran daripada SDLC atau pengembangan sistem yang berbasis adaptif. Di sini bisa kita lihat, tahapannya semua saling berhubungan dalam bentuk spiral, yang selalu berulang-ulang dilakukan dengan asumsi tidak ada yang sempurna pada tahapan tersebut. Jika sudah sempurna akan dilakukan tahapan berikutnya. Ini juga bisa dilihat berbagai iterasi yang terjadi di dalam sistem development aktivitas, yang selalu mengulang, yang selalu berulang, dan selalu kembali kepada tahapan yang di awal. Asumsinya, seperti disampaikan sebelumnya, tidak ada hasil yang sempurna pada tahapan sebelumnya. Aktivitas untuk masing-masing SDLC dapat disampaikan sebagai berikut. Baik prediktif maupun adaptif tetap menggunakan konsep SDLC. Aktivitas dari setiap tahapan itu adalah sama dan tahapan tidak selalu berurutan secara sistematis. Setiap tahapan bisa saja overlap ataupun bersamaan. Kemudian, pekerjaan pada setiap tahapan bisa saja selesai pada iterasi pertama, sehingga tidak ada iterasi.